Ketika di zaman Nuh, semua orang berdosa kecuali Nuh. Tuhan memperhatikannya dan memintanya membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Barang siapa yang masuk dalam bahtera ini akan selamat. Bahtera atau enak dalam bahasa Inggris, bahasa Ibraninya adalah teba. Ternyata kata ini adalah kata yang sama yang dipakai untuk kata peti tempat menaruh Musa untuk dihanyutkan ke dalam air. Lihat Keluaran 2 ayatnya yang ketiga. Musa yang dihanyutkan ke sungai menggunakan peti pandan atau enak ini ternyata ditemukan oleh putri Firaun dan Musa diselamatkan. Tujuan Tuhan di balik semua ini adalah agar ia menjadi pembebas bangsanya dari perbudakan di Mesir. Sebagai pola nubuatan, Kristus akan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Dan pola penyelamatan ini kembali diulangi dalam satu kotak semacam peti harta karun, yaitu tabut perjanjian, yang juga dikenal dalam bahasa Inggris yaitu enak. Peti ini terbuat dari kayu penaga yang dilapisi emas dan di dalamnya berisi 3 benda, yaitu roti mana, tongkat Harun yang bertunas, dan 2 loh batu berisi 10 perintah hukum Taurat. Peti atau enak ini ditutupi dengan tutup pendamaian yang dipercikkan darah di atasnya. Darah di atas tutup pendamaian artinya darah Kristus menutupi ketidakmampuan manusia melakukan semua perintah hukum Taurat. Allah tidak lagi melihat atau memandang kepada dosa dan pemberontakan manusia, karena Allah melihat kepada darah anaknya Yesus Kristus yang telah diutus untuk menjadi jalan pendamaian bagi umat manusia. Pemberontakan yang pernah dilakukan manusia, yaitu manusia gagal melakukan 10 perintah hukum Taurat, bersungut-sungut merasa bosan dengan roti mana, dan berebut jabatan imam. Dan Tuhan menunjuk Harun sebagai imam lewat tongkatnya yang bertunas, sedangkan ke-11 tongkat lainnya tidak bisa bertunas. Enak atau tabut perjanjian ini kemudian harus dibawa oleh para imam untuk melewati sungai Yordan. Ketika kaki para imam yang mengangkut tabut ini menyentuh sungai Yordan, sungai itu terbelah dua, sehingga bangsa Israel bisa tiba di tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi ketiga benda berbentuk peti ini, baik Bahtrano, peti pandan Musa maupun tabut perjanjian, yang ketiganya dikenal dengan enak dalam bahasa Inggris ini, semuanya memiliki unsur kayu yang merupakan bayangan dari suatu karya keselamatan, yang penggenapannya adalah kedatangan Kristus untuk mati di kayu salib, mencurahkan tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan.